kembali lagi dengan aku Molly dan aku Joy di acara Selamat Sore Medan ya. Seperti biasa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat kita bakal membacakan 3 berita menarik yang bakal kita ulas bersama reporter kita yang sudah ada di lapangan nih, Tribuners. Benar Nah, kita sekali. mungkin langsung aja ya. Mungkin juga Tribuners bertanya, loh kok udah mulai? Ini kan masih jam 16 gitu ya kan. Iya, karena kebetulan ada kunjungan penting dari Kapolda Sumatera Utara yang mau berkunjung ke Tribun Medan pada pukul 5. Jadi kita percepat nih Tribuners untuk Selamat Sore Medannya. Oke lah, kalau gitu kita langsung aja ke berita pertama kita. Ada apa nih, Joy? Jadi berita pertama ini agak mencengangkan, Mal. Mencengangkan, ha? Iya. Enggak kayak gitu juga. Itu Karena melamun. bengong ya. Tebodo, Pau. Jadi ini Tribuners ada diskotik di tengah kebun sawit. Oh ya, agak unik ya. Di mana-mana tuh kan diskotik, bahasanya diskotik bar atau klub lah ya. Itu tuh adanya di tengah kota biasanya. Terkenal dengan kefansiannya. Gitu ya. Kenapa ini di tengah sawit ya? Di tengah kebun sawit. Di tengah kebun sawit itu kan jatuhnya orang bakal mikir negatif nih. Iya. Pasti. Bukan cuma orang, bahkan gubernur kita Edi Rahmayadi. Ini kenapa? Jadi Bapak Edi Rahmayadi ini curiga kenapa ada ada diskotik di kebun sawit. Nah, nama diskotiknya itu One King Golden. Segan nggak tuh? One King Golden OKG. Untung nggak OJG. Iya, OKG singkatnya. Untung nggak OJG. Karena kebiasaan orang klub, kalau klub-klub gitu pasti disingkat kan. Kayak Holy Wings kemarin tuh HW. Abis itu Soho ya memang Soho. Dah gitulah. Apa Heaven Hell 2 H2 terus Heaven 7 H7 gitu. Ngerti dia ya? Enggak, cuma tahu aja. Nah, jadi ini baru buka. Iya, nggak tahu kalau baru buka. Kok nggak salah aku juga ini bulan Juli ini baru dibuka. Oh iya. Bulan Juli ini baru dibuka dan ini lokasinya ada di Kelurahan Sebamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Jadi Pak Edi bilang apa nih terkait baru diskotik baru ini? Dia mengancam ditutup. Bahkan dia ngimbau wartawan jangan ada yang kesini. Enggak, Pak Edi, wartawan baik-baik kok. Ada Pak Edi ya memberikan pernyataan seperti itu ya. Wartawan jangan kesini ya, katanya kayak gitu kan. Karena kan membagongkan ya. Kenapa ada diskotik konsep di seperti kebun apa itu? sawit? Nanti takutnya ada ular masuk. Jadi orang-orang sekitar kan merasa mungkin aneh ya. Kenapa ada pemilihan tempatnya itu loh, kebun sawit. Nanti takutnya dikhawatirkan jadi sarang narkoba pula ya. Atau tempat yang lain-lain. Karena ya mau nggak mau ada juga untuk yang daerah-daerah yang misalnya di kota aja itu konteksnya image-nya udah jelek. Konon lagi yang tempat terpencil seperti sawit itu kan. Iya. Jadi ini Tribuners, kita udah ada videonya, kita saksikan bersama-sama. Di kebun sawit yang hadir siapa? Pasti orangnya nggak benar yang hadir itu. Saya berharap wartawan tak ada yang hadir itu. Nanti biar Pak Kapolda ya. Ada nanti kita belum bahas, nanti ada khusus dan pasti kita tutup. Kalau tidak ada hal-hal yang tak benar, saya terima kasih wartawan sekalian, saya catat dan dalam waktu sesingkat-singkatnya akan kita selesaikan. Di mana tadi? Di Langkat? Di Langkat, Pak. Di Batang Serangan. Langkat. Langkat itu pula itu ya. Ya dah, nanti kita Batang Serangan. Oke, ya. Pak, satu lagi Pak. Tuh sampai dipastikan akan ditutup gitu ya. Padahal baru buka di tanggal 27 Juli. Aku jadi penasaran ini. Aku langsung aja ke reporter, ada Kak Hani. Halo Kak Hani. Halo, selamat sore Molly dan Joy. Selamat sore Kak Hani. Ini aku mau nanya sebenarnya dari kapan pastinya diskotik ini buka, dan kakak tahu nggak sih sebenarnya pemiliknya itu siapa gitu, orang mana gitu Kak Hani, silakan. Ya, jadi diskotik One King Golden ini diresmikan pada tanggal 26 Juli 2023, itu sekitar hari Rabu kalau tidak salah. Nah, tapi kalau untuk pemiliknya aku juga kurang tahu persis ya, karena yang dibuka di sana kan
yang langsung tuh ada reporter di lapangan. Nah, tapi kalau dari keterangan dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu menyatakan bahwa diskotik tersebut sebenarnya belum memiliki izin ya, izinnya itu masih diproses gitu. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan aturan diskotik itu belum boleh untuk beroperasi karena izinnya belum keluar, masih dalam proses di pusat. Gitu. Jadi Kak Ani, sepantauan Kakak dari yang diresmikan tanggal 27 Juli itu sudah ada beroperasi belum diskotiknya Kak Ani? Kalau berdasarkan dari keterangan warga sekitar sih sudah beroperasi dan memang ada beberapa hal yang mencurigakan di situ karena yang pertama diskotik itu ada tempat itu bukan tempat bagian diskotik itu memang, tapi dicurigai warga di tempat itu biasanya terjadi peredaran narkoba. Jadi tempat itu dijadikan alasan diskotik itulah kalau misalnya ada petugas atau aparat yang datang memeriksa. Nah, mereka mengatakan bahwa para pengunjung itu tidak menggunakan narkoba di diskotik, tapi di bagian luar diskotik itu. Terus juga yang buat masyarakat sekitar itu curiga juga karena untuk masuk ke diskotik ini yang dikenakan bayaran itu cuma untuk pengunjung pria saja, sementara untuk wanita itu tidak dikenakan biaya alias gratis. Gitu. Makin mencurigakan ya dengan mekanisme yang dibuat ya. Jadi seperti apa nih Pak Edi, kan tadi aku ada dengar di video bahwa pernyataan Pak Edi itu akan pasti menutup diskotiknya. Itu seperti apa emangnya tindakan yang akan dilakukan oleh Pak Edi sendiri Kak Hani? Iya, Pak Edi Rahmayadi juga sebenarnya sangat terkejut juga ya kenapa bisa ada diskotik di tengah kebun sawit, dan kebetulan juga tadi beliau sampaikan bahwa lokasinya itu di Batang Serangan itu memang lokasinya bertepatan di kampung halaman dia. Nah, pantas mendidih. Mengatakan akan berkoordinasi dengan Kapolda lah, yang tadi juga pada saat diwawancara juga Pak Kapolda di sebelahnya Pak Edi, dan tadi juga beliau mengatakan gak cuma di Wan King Golden itu aja, tapi untuk tempat-tempat hiburan yang mencurigakan seperti itu harus segera ditindak. Jadi masih menunggu ya seperti apa perbincangan antara Pak Edi dan juga Pak Kapolda ya untuk menindak diskotik yang ternyata belum ada izin seperti legal. Itu ya. Emang daerah situ sebelumnya memang tadi Kak Ani ada memberikan pernyataan kalau di daerah situ udah ada sering terjadi transaksi narkoba, itu seperti apa? Emang udah berapa lama Kak? Kalau itu berdasarkan keterangan warga sebenarnya, karena di dekat lokasi itu memang ada seperti di barak gitu atau tempat yang kita nggak tahu jelas lah itu tempat apa gitu. Tapi ya, diskotik menyatakan itu bukan bagian dari tempat mereka. Bukan apa? Sorry Kak, kurang dengar tadi apa terakhir? Tapi pihak itu kalau dari keterangan warga biasanya di situ dijadikan tempat untuk menggunakan narkoba ya, seperti sabu atau macamnya. Tapi pihak diskotik mengatakan itu bukan bagian dari mereka gitu, bukan tempat yang merupakan bagian dari diskotik tersebut. Apakah udah diselidiki Kak kalau masalah itu? Nah, itu belum sampai ke sana karena dari pernyataan Kapolres Langkat terus juga dari pihak BNN mereka belum mendapatkan tersangkanya lah, tapi mereka sudah melakukan pemantauan atau pengawasan di sekitar lokasi. Tapi aneh juga ya, kita nggak tahu siapa pemiliknya, terus dia berani beroperasi padahal izinnya belum keluar. Nih kayak ada yang membackingi juga jatuhnya nih ya, pemikiran seperti apa. Ya mungkin kita bisa mencari tahu nanti ya dari reporter kita yang ada di lapangan terkait hal ini, Kak Ani. Terima kasih Kak Ani atas informasinya. Kak Ani, selamat beraktivitas kembali Kak. Selamat sore. Sore. Tribuners. Fakta menarik, ternyata tidak diketahui tidak ada izin legal. Ya, jadi memang udah pasti konteksnya sangatlah negatif ya. Apalagi tidak ada izin itu, aduh gimana tuh. Udah suka-suka dia beroperasi, laki-laki bayar, perempuan gratis. Masuklah perempuan semua situ. Gratis lah katanya. Tinggal awak cari meja-meja yang gratis minumnya katanya. Aduh. Semoga ya Pak Edi Rahmayadi segera ya memproses untuk mungkin bisa menutupnya dengan lokasi yang tidak strategis lah seperti itu ya. Semoga Pak Edi dan Pak Kapolda
bisa menindaklanjuti untuk diskotik-diskotik yang tidak ada izin resminya seperti itu ya. Benar sekali. Itu kan untuk mengurangi pengguna narkoba di sekitar Sumut itu yang juga. ditakutkan Terus sebenarnya. juga kalau orang narkoba pasti identik dengan orang yang melakukan pencurian, begal gitu-gitu kan. Jadi Keras, untuk kriminal. menjadi salah satu tindakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi tindakan kriminalitas yang ada di Sumatera Utara. Benar Ya, semoga Pak Edi bisalah ya. Pasti bisalah Pak Edi kok. Pak Edi. Kapolda mau datang ke sini, kita ngomongin juga. Baiklah Tribuners, ini ada berita kedua. Ini datang berita yang sedih ya. Cukup memilukan. Kenapa tuh Joy? Jadi mau ada lelaki tua, dia tersambar kereta api karena mengejar anjing kesayangannya. Iya, jadi lelaki tua itu karena anjingnya lepas dikejar, mungkin dia nggak ngelihat ya kayak gimana. Jadi ya mungkin juga dia nggak dengar suara kereta api gitu. Benar. Ya. Yang memang pernyataannya dia tuh tidak mendengar suara kereta api dan warga sekitar itu udah manggil-manggil kayak Pak. Tapi jatuhnya ini sih kalau kita bilang memang sudah ajalnya ya, karena dia kayak ditulikan kan, sampai orang ngomong panggil pun dia nggak dengar. Bahkan katanya ketika dia menuju rel itu jaraknya itu udah cukup dekat loh kereta apinya. Berarti dia memang nggak sesadar itu kan. Jadi nama almarhum adalah Bapak Edison Siagian, warga Jalan Perkutut, Kecamatan Medan Helvetia. Meninggal karena disambar kereta api pada Senin pagi tadi, 31 Juli 2023. Kita Tribun Medan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Edison Siagian, juga untuk keluarga semoga diberikan ketabahan ya. Jadi ini juga menjadi suatu pembelajaran buat kita semua, selalu berhati-hati. Ya paham sih maksudnya, dia mungkin ngejar anjing kesayangannya, cuman berarti gini kan menurut aku bapak itu sadar berarti anjingnya ini mau kena kereta api, makanya dia kejar. Cuman jatuhnya anjingnya juga ikut tersambar loh. Jadi dua-duanya meninggal itu tersambar kereta api jurusan Medan Binjai tadi pagi. Oke Tribuners, ini ada videonya, kita tonton dulu video berikut ini. Tapi ininya adanya tadi terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kereta api melawan orang atau manusia, kurang lebih pukul 9.30. Jadi menimbulkan orang tersebut atau manusia tersebut meninggal dunia yang disebabkan oleh, menurut informasi atau menurut saksi yang kami terima di lapangan, bahwasanya tadinya bapak itu mau menyelamatkan anjingnya yang mau melarikan diri ke seberang sana. Ya, kemungkinan anjing tersebut dia kesayangan beliau, jadi dikejarnya, tidak tahunya kereta api sudah mendekat, kurang lebih sudah 5 meter, dan sudah diteriaki sama warga yang lainnya, awas kereta api, tetapi tidak dihiraukan. Makanya terjadilah kecelakaan tersebut, dan saat ini sudah ditangani oleh unit lantas Polsek Helvetia yang dipimpin oleh AKP Roni. Saat ini sudah diboyong ke rumah sakit. Sedih kali ya Joy. Jadi Bapak Edison ini Tribuners berusia 61 tahun. Ini mungkin kita langsung aja ke reporter kita, ada Bang Alfian Syah. Halo Bang Fian. Selamat sore Bang. Ini mau nanya terkait kejadian meninggalnya Pak Edison ini seperti apa, dan apakah memang Pak Edison ini tinggalnya di daerah sekitar kejadian ini, Bang Alfiansyah? Ya, baik, melalui dan juga dan kecelakaan kereta api yang merenggut nyawa seorang pria lansia berusia 60 tahun bernama Edison ini terjadi tadi pagi sekitar pukul 9.30
itu, di mana saat itu si Edison ini yang merupakan warga di sekitar lokasi kejadian, tepatnya itu di jalan Kapten Muslim. Jadi saat itu dia, menurut keterangan dari para saksi, saat itu dia sedang mengejar anjingnya yang sedang bermain di jalan kereta api ataupun di perlintasan kereta api. Nah, setelah itu, setelah dia mengejar anjingnya ini, warga di sekitar yang mengetahui bahwasanya ada kereta api jurusan Binjai Medan ini akan melintas, sempat memanggil ataupun meneriaki dari si Edison ini, namun dia itu tidak mendengar dan masih berupaya mengejar anjingnya begitu, karena dia mengetahui awalnya ini anjingnya ini bermain di perlintasan kereta api itu, takut akan ditabrak kereta api sehingga dia menolong anjingnya begitu. Namun anjingnya itu tetap berlari dan dia tetap mengejar, lalu tidak sadar bahwasanya kereta api ini sudah mendekat begitu dan langsung menyambar dari si korban, sehingga korban ini sempat tercampak sekitar 10 meter, sementara anjingnya ini sekitar 100 meter begitu. Jadi anjingnya juga ya Bang? Anjingnya juga ikut tersambar oleh kereta api dan dia pun meninggal dunia di lokasi kejadian. Nah, setelah kejadian itu, polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi dan membawa jenazah ini ke rumah sakit Bayangkara begitu. Itu untuk tempat tinggal korban itu di daerah kejadian memang Bang? Ya, si korban ini merupakan warga jalan Perkutut, tidak jauh dari lokasi rel kereta api ini juga. Gitu. Posisinya Bang, makanya anjingnya bisa lari, memang lagi jalan-jalan pagi gitu atau enggak Bang? Atau bagaimana? Ya, menurut informasi dari warga yang kita dapat, anjingnya ini lari dari rumah begitu, dari rumah dan dia mengejar. Namun anjingnya ini itu larinya ke perlintasan kereta api, sehingga dia mengejar sampai ke perlintasan itu dan tidak menyadari kereta api sudah mendekat begitu. Oke, Bang, itu kan korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Apakah sudah dikembalikan ke keluarga dan apakah sudah dikebumikan, Bang Alfiansyah? Ya, informasi terakhir yang kita terima itu jenazahnya masih di Bayangkara dan masih dalam proses serah terima begitu antara pihak dari kepolisian dan juga keluarga, dengan sudah dibawa begitu ke rumah duka. Oke, baik. Terima kasih Bang Alfiansyah atas informasinya Bang. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Ya, selamat sore dan juga Don. Ya, itu ya Tribuners. Menurut aku sih memang sudah ajalnya Bapak Edison. Ya, Tribun Medan sekali lagi turut berduka cita kepada Bapak Edison yang berusia 61 tahun meninggal dunia akibat tersambar kereta api. Semoga beliau diterima di sisi Tuhan sebaik-baiknya dan juga keluarga dilapangkan atas kepergian beliau. Baiklah Tribuners, kita lanjut ke berita ketiga kita. Silakan Joy. Ini kabar duka juga Mal. Agak sedih ya, SSM hari ini ya. Ya padahal tadi kita di awal udah menggebu-gebu. Biasanya kan Molly itu kan kayak yang bawa SSM itu menggebu-gebu, yang emosian gitu ya. Duh, udah naik gula darah. Darah rendah. Oh, darah rendah. Lanjutlah. Ya, jadi ini ada satu kapal kargo dari Malaysia menuju Tanjung Balai, Sumatera Utara, dikabarkan karam atau tenggelam di perairan Selat Malaka di wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau Senin tadi, 31 Juli. Nah, kapal ini ditumpangi 11 ABK atau anak buah kapal dan 11-nya itu hilang Mal. Belum ditemukan sampai sekarang. Belum ditemukan sampai sekarang. Kejadiannya hari ini ya? Iya, kejadiannya hari ini. Jam berapa ada nggak? Nggak tahu ya. Nggak ada nih jamnya. Tapi hari ini dan belum ditemukan sampai sekarang. Mungkin ini siang atau pagi ya, karena ini sore. Jadi masih dalam pencarian. Ya? Nah, ditanya mengenai korban, sejauh ini belum ada kejelasannya juga. Kenapa bisa karam? Iya. Aduh.
Duh, semoga ya korban ditemukan dalam keadaan selamat. Ini 11-nya ABK-nya, ya Allah. Karena mereka sedang bekerja. Sedih banget. Aku ngebayangin keluarganya di rumah itu nungguin kabarnya kayak mana. Ya Allah, semoga tim Basarnas, tim yang melakukan pencarian bisa menemukan para korban kapal karam ini dengan keadaan selamat. Amin. Amin. Jadi Tribuners, sebelum kita lanjut untuk tanya-tanya sama reporter, kita saksikan dulu video berikut ini. Ya, selamat sore rekan-rekan Tribuners. Bersama saya Alif Fadil Rahab dari Pelabuhan Teluk Nibung melaporkan, di mana dikabarkan pagi tadi sebuah kapal kargo yang berasal dari kota Tanjung Balai tenggelam di perairan Selat Malaka, tepatnya saat hendak balik dari Malaysia menuju Tanjung Balai, di mana kapal kargo tersebut membawa hasil pertanian yang ada di Sumatera Utara untuk diekspor ke luar negeri menuju Malaysia. Namun di perairan Selat Malaka, kapal kargo tersebut dihempas oleh ombak sehingga karam ataupun tenggelam. Saat ini informasi terakhir yang saya dapat dari tim Basarnas, tim masih melakukan evakuasi terhadap korban-korban yang berada di perairan Selat Malaka. KM Sanjaya diturunkan untuk mengevakuasi para korban dikarenakan Basarnas Dumai tidak memiliki alat yang secanggih di kapal KM Sanjaya. Saat ini seperti inilah aktivitas kargo yang ada di Pelabuhan Teluk Nibung. Terlihat aktivitas masih banyak, meskipun dikabarkan satu buah kapal telah tenggelam di perairan Selat Malaka. Selain hasil tani, ada juga beberapa hasil peternakan yang diekspor ke Malaysia dengan menggunakan kapal-kapal ini. Namun untuk hasil peternakan sendiri akan dilakukan karantina di perkarantinaan Kota Tanjung Balai, tepatnya Jalan Lintas Sumatera, Tanjung Balai, Asahan. Informasi yang kami dapat terakhir ada 11 ABK yang dikabarkan hilang. Namun saat ini belum diketahui kabarnya terakhir karena pihak Basarnas sendiri belum dapat kami kontak dan update terakhir belum kami dapat. Sementara Kepala KSOP tadi sempat saya konfirmasi mengaku saat ini masih mengumpulkan data-data dari agen keberangkatan kapal, sehingga belum dapat pastikan bahwasanya apakah korban 11 orang korban tersebut. Baik, Tribuners, itu adalah hasil pantauan wartawan Tribun Medan di pelabuhan ya. Iya. Pelabuhan apa itu tadi? Pelabuhan. Nanti kita langsung aja tanya di Tanjung Balai. Oke, ini langsung aja kita ke reporter, ada Bang Alif Al-Qadri. Halo Bang Alif. Ya, halo Kak Molly, halo Kak Joy, selamat sore Medan. Selamat sore, Abang nih masih di lokasi pelabuhan, Bang? Iya, saat ini saya berada di Pelabuhan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Namun saat ini saya berada di pelabuhan penumpang, Kak, yang bertepatan sebelahnya pelabuhan barang, gitu, Kak. Oke, seperti apa, Bang, updatean beritanya ini, Bang? Apakah sudah ada informasi tambahannya yang mungkin alhamdulillah seluruh ABK yang hilang sudah berstatus diselamat gitu? Seperti apa, Bang Alif? Silakan. Ya, terima kasih Kak Molly. Kejadian ini dikabarkan terjadi pagi tadi di mana satu buah kapal KM Lintang Timur Samudra mengalami kecelakaan atau juga tenggelam di Selat Malaka, di mana kejadian tersebut terjadi pagi tadi. Informasi yang saya dapat dari KSOP atau Kepala Kesyah Bandaran mengaku bahwasanya kapal tersebut karam itu dikarenakan terjadinya hantaman dari benda asing gitu, Kak. Nah, yang menyebabkan tersebut terjadi adanya perubahan cuaca antara Indonesia dengan Malaysia, di mana di Malaysia kapal ini mengalami tempat ada seperti badai gitu, Kak, sehingga ombak menghempas dan ada benda asing yang menghantam kapal tersebut gitu, Kak, sehingga mengalami kebocoran gitu. Itu informasinya dari mana, Bang Alif? Sorry, maaf saya potong.
Ya, informasi tersebut saya dapat dari Kepala KSOP Pelabuhan Tanjung Balai, Kak, M. Syafrizal, gitu, Kak. Nah, informasi terakhir yang saya dapat, Kak, dari M. Syafrizal, 11 ABK tersebut selamat, gitu, Kak. Dan saat ini sudah kembali ke Tanjung Balai, menumpangi kapal nelayan, gitu, Kak. Itu seperti apa, Bang, proses evakuasinya? Apakah para ABK itu mengapung di atas perairan lautnya, atau mereka ada pelampungnya, begitu, seperti apa, Bang, proses evakuasinya? Ya, ini kan kapal kargo, Kak, di mana kapal ini dari Malaysia untuk menuju ke Tanjung Balai, gitu, Kak. Mereka ini berhasil mengevakuasi diri, Kak, karena tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut ada Pulau Jemur, gitu, Kak. Namanya Pulau Jemur, antara perbatasan Malaysia dengan Indonesia. Nah, mereka mengevakuasi diri ke Pulau Jemur tersebut, Kak, gitu. Nah, sehingga ada kapal nelayan yang melintas, mereka menumpang untuk kembali ke Tanjung Balai, gitu. Oh, jadi saat ini mereka semua sudah sampai di Tanjung Balai ya, Bang Alif ya? Ya, informasi yang kami dapat belum, Kak, karena untuk dari Pulau Jemur ke Tanjung Balai ini ada sekitar 12 jam, Kak. Oh, belum sampai. Lagi OTW berarti ya. Bang, itu kalau misalnya soal itu kan alhamdulillah ABK-nya sudah berstatus selamat semua ya. Untuk kapalnya sendiri apakah sudah berhasil ditemukan, Bang Alif? Yang karam. Ya, untuk kapal sendiri sudah tenggelam, Kak, gitu, Kak. Belum ada, maksudnya lokasinya seperti apa? Apakah materialnya sudah berhasil ada ditemukan seperti itu, Bang Alif? Ya, untuk kapal, Kak, memang belum ada informasi, hanya saja 11 ABK ini. Karena memang Basarnas sendiri belum bisa kami hubungi, Kak, karena kemungkinan di tengah laut tidak ada sinyal, gitu, Kak. Oh iya, bisa jadi. Jadi tim Basarnas juga masih OTW ke lokasi kejadian juga ya, seperti itu ya, Bang Alif ya? Iya, Kak, tim Basarnas untuk menjemput para ABK ini, Kak. Oke, baik. Selamat sampai tujuan. Kalau gitu kita tunggu updatean seperti apa ya, Bang, terkait kapal kargo yang tenggelam ini ya, Bang. Dan seperti apa ketika para Tanjung Balai. Kalau gitu terima kasih Bang Alif atas informasinya, Bang. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Terima kasih, Kak Molly. Ya, alhamdulillah Tribuners, doa kita kayak terjawab gitu ya. Puji tahun, puji Tuhan. Puji tahun. Tahun berapa? Puji tahun. Ya, jadi para ABK yang berstatus sebelumnya hilang sekarang sudah perjalanan menuju pelabuhan Tanjung Balai, dan ternyata memakan waktu 12 jam, itu lama juga ya. Dan bersyukurnya itu mereka jadi mereka bisa melakukan evakuasi. Tapi mereka cukup keren sih, walaupun itu dekat pulau pasti ada jarak lah. Iya kan, nggak mungkin dekat kali kan. Dan alhamdulillahnya juga ada nelayan yang lewat gitu loh. Entahlah, nggak ngerti aku kalau jadi orang itu paniknya kayak mana, kayak bertahan di pulau ini